Nomor 1. Demi kemudahan masyarakat dalam proses administrasi dan kepengurusan. Apabila kita amati secara baik-baik, kita akan melihat bahwa Kabupaten Luwu sendiri memang terbagi dua. Hal ini dikarenakan kota Palopo yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Luwu itu sendiri. Sehingga, apabila masyarakat di sekitar daerah Kecamatan Walendrang dan Lamasi hendak ke Belopa, maka mereka harus terlebih dahulu menyeberangi kota Palopo, yang dimana proses itu akan memakan waktu yang lumayan lama, serta biaya transportasi yang diperlukan pun lumayan besar. Mengingat luas wilayah kota Palopo sendiri cukup besar. Belum lagi apabila masalah kepengurusan surat-surat atau dokumen tersebut mengharuskan masyarakat untuk bolak-balik ke Walmas dan ke Belopa. Tentu akan sangat ribet dan memakan banyak biaya. Nah, hal inilah yang kerap kali menjadi keluhan masyarakat di Walendrang dan juga Lamasi. Jaraknya sangat jauh ke Belopa dan memakan banyak waktu, tenaga, serta biaya. Apabila Kabupaten Luwu Tengah diresmikan, maka tentu proses pengurusan seperti ini bisa dilaksanakan dengan lebih cepat dan tidak memakan biaya yang banyak lagi. Dalam rencananya sendiri, apabila Luwu Tengah hendak dibentuk, maka itu artinya mereka akan terdiri dari 6 buah kecamatan, yaitu Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur, Walendrang, Walendrang Barat, Walendrang Timur, serta Walendrang Utara. Nomor 2. Demi terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Tidak dapat dipungkiri bahwa cita-cita masyarakat di Tanah Luwu adalah melihat daerahnya menjadi suatu provinsi yang berdiri sendiri tanpa keterikatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian, mereka masih belum memenuhi satu syarat untuk menjadi provinsi. Syarat tersebut adalah mereka harus memiliki minimal 5 buah daerah untuk dimekarkan menjadi provinsi. Dan sejauh ini, Kabupaten Luwu baru terdiri dari 4 bagian, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo. Olehnya itu, dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah nanti, maka diharapkan mampu menjadi pelengkap dari persyaratan yang mesti diajukan demi terbentuknya provinsi baru, yakni Provinsi Tanah Luwu. Dan saya juga sudah membuat video tentang bagaimana Provinsi Luwu Raya ini. Silahkan teman-teman kunjungi videonya. Videonya ada sebelum video ini, jadi satu video sebelum ini. Link di deskripsi. Dan alasan nomor 3, keleluasaan mengelola daerahnya sendiri. Dengan dimekarkannya Kabupaten Luwu Tengah nanti, tentu akan memberikan keuntungan sendiri bagi masyarakat maupun pemerintah di Kabupaten Luwu Tengah nantinya. Keuntungan tersebut berupa mereka bisa menjadi lebih leluasa dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, yang artinya keuntungan yang kemudian akan didapatkan dari hasil olah daerah tersebut akan menjadi milik pemerintah Kabupaten Luwu. Apabila Luwu Tengah akan benar-benar resmi terbentuk, maka Luwu Tengah nantinya akan memiliki luas wilayah mencapai 714,29 km persegi, atau sekitar 24,55% dari wilayah Kabupaten Luwu. Wilayah ini termasuk besar dan ukurannya hampir 3 kali lebih besar daripada wilayah Kota Palopo. Tentu patut untuk kita tunggu seperti apa progres baik yang akan terjadi ke depannya. Apalagi memang tiap tahun para mahasiswa dan masyarakat sudah kerap kali melaksanakan demo demi menuntut terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah ini. Mengapa Luwu Raya harus menjadi provinsi? Apakah sudah saatnya Luwu Raya berdiri sendiri dan keluar dari Sulawesi Selatan? Well, pertanyaan demikian mungkin sudah sering kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi tepat di hari ulang tahun Luwu kemarin yang membuat wacana soal Luwu Raya yang harus mengekar menjadi provinsi baru kian santer diperbincangkan. Luwu Raya sendiri dulunya merupakan bekas wilayah dari Kerajaan Luwu sebelum resmi bergabung dengan Indonesia. Wilayahnya meliputi Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Luwu itu sendiri. Selain itu, akhir-akhir ini juga sangat banyak tuntutan dari rakyat Luwu yang ingin meresmikan kabupaten baru, yakni Kabupaten Luwu Tengah, yang juga akan kita bahas di video berikutnya. Sebenarnya, apabila kita melihat dari sisi potensi, jujur saja Luwu Raya ini memang memiliki potensi yang cukup besar, baik di sektor pertanian, perikanan, dan hasil tambangnya. Sehingga wajar saja apabila Luwu Raya hendak dibuat menjadi sebuah provinsi baru di Sulawesi ini. Sama halnya dengan Sulawesi Barat maupun Gorontalo kemarin yang juga dimekarkan menjadi provinsi, semua itu berkat dukungan dari segala golongan dan juga tokoh masyarakatnya. Maka tak heran kalau Luwu pun juga membutuhkan hal yang sama. Luwu hendaknya berusaha menyatukan para tokoh masyarakat yang ada di tanah Luwu itu untuk kemudian bersatu apabila hendak mendirikan provinsi Luwu Raya. Selain itu, salah satu syarat lainnya untuk menjadi sebuah provinsi adalah memiliki 5 daerah tingkat 2.
Dan sebagaimana yang kita ketahui saat ini bahwa di Luwu Raya sendiri baru terdapat 4 buah daerah saja, yakni Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, dan juga Kabupaten Luwu. Masih kurang satu daerah lagi untuk dimekarkan menjadi kabupaten atau kota untuk mencukupi 5 daerah di Luwu Raya. Dan daerah yang santer diperdebatkan adalah pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Aswanto yang dulunya pernah menjadi bagian tim riset untuk menguji kecocokan Luwu Raya menjadi sebuah provinsi, yang juga dilansir dari Tribun Timur. Beliau mengatakan bahwa Luwu Raya sebenarnya telah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi. Mulai dari potensi alam hingga sumber daya manusia yang dimiliki pun sudah melebihi dari cukup. Luwu Raya sudah bisa dimekarkan menjadi provinsi baru. Hanya saja, satu syarat yang belum terpenuhi adalah minimal memiliki 5 daerah administratif. Dan saat ini Luwu Raya baru memiliki 4 wilayah saja. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa mungkin saja bukan karena Luwu Raya yang belum mau mekar jadi provinsi, tapi pemerintah Sulawesi Selatan sendirilah yang tidak mau melepaskan Luwu Raya untuk jadi provinsi. Karena apabila dilepas, maka pendapatan Sulawesi Selatan bisa saja menjadi minus. Seperti salah satunya adalah perusahaan nikel PT Pale yang lokasinya ada di wilayah Luwu Timur yang notabene merupakan salah satu atau mungkin sumber dana terbesar bagi pemerintah Sulawesi Selatan itu sendiri. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa dia punya dokumen janji pembentukan Provinsi Luwu Raya sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Memang apabila kita meninjau dari segi sejarah, pada zaman Kedatuan Luwu masih berkuasa penuh di Luwu, Datuk Luwu saat itu yakni Andi Jemah sempat diundang ke Istana Negara di Jakarta oleh Presiden Soekarno kala itu. Dalam perbincangan tersebut, Soekarno berjanji akan menjadikan Luwu Raya sebagai provinsi sekaligus daerah istimewa. Sayangnya hingga akhir hayatnya, Presiden Soekarno belum sempat menepati janjinya tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena pada waktu itu masih sering terjadi pemberontakan di Sulawesi Selatan dan juga di Luwu Raya, sehingga mengakibatkan fokus pemerintah lebih terarah kepada penyelesaian pemberontakan ketimbang mengurus pemekaran Luwu Raya. Hal ini juga lah yang kerap kali menjadi landasan para mahasiswa tiap tahunnya yang berunjuk rasa untuk menuntut terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah dan kemudian menjadikannya Provinsi Luwu Raya. Tentu untuk mendirikan suatu provinsi tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah kedengarannya. Diperlukan banyak dokumen dan juga banyak waktu serta kepengurusan yang lumayan lama, dan dibutuhkan juga uang yang lumayan banyak tentunya. Selain itu, diperlukan juga persatuan yang utuh dari segenap golongan masyarakat untuk mendukung terbentuknya Provinsi Luwu Raya ini. Apabila masyarakat Luwu bersatu dan syarat telah terpenuhi, maka bukan tidak mungkin Provinsi Luwu Raya akan benar-benar terbentuk. Mungkin proses ini akan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Namun apabila memang rakyat Luwu bersatu untuk mendukung pendirian Provinsi Luwu Raya, maka saya rasa itu adalah hal yang patut diperjuangkan. Nomor 1. Kerajaan pertama dan tertua di Sulawesi. Salah satu alasan mengapa kita perlu mempelajari sejarah tanah Luwu adalah karena Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama sekaligus yang tertua di Sulawesi. Mungkin kita juga mengenal tentang kerajaan Goa, Bone, Wajo, Sopeng, dan lain-lain. Namun, jauh sebelum semua kerajaan tersebut berjaya dan mendominasi di Sulawesi Selatan, Kerajaan Luwu telah ada dan bahkan telah melewati masa kejayaannya. Sebegitu tuanya Kerajaan Luwu ini, sampai-sampai kerajaan ini sangat dihormati oleh kerajaan lainnya. Bahkan banyak juga yang berpendapat bahwa asal-usul kerajaan Bone, Goa, dan lain-lain itu adalah dari Kerajaan Luwu itu sendiri. Dan memang besar kemungkinannya kalau hal itu adalah benar. Pasalnya, Kerajaan Luwu sendiri juga adalah kerajaan Bugis. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Bone, Sopeng, dan Wajo juga merupakan kerajaan Bugis. Jadi, kurang afdol rasanya apabila kita tidak mempelajari kerajaan Luwu ini. Soalnya, awal mula lahirnya kebudayaan dan tradisi di Sulawesi Selatan ini berasal dari tanah Luwu sebagai leluhurnya. Nah, menurut catatan dari Gubernur Hindia Belanda sendiri, mengatakan bahwa kerajaan Luwu telah ada dan mencapai masa keemasannya di abad ke-10 hingga abad ke-14. Kerajaan Luwu sendiri didirikan oleh seorang Tomanurung
yang juga merupakan Datuk Luwu pertama, yakni Batara Guru. Nomor 2. Karya sastra tertua. Bagi kita masyarakat Tanah Luwu, tentu sering mendengar istilah Lagaligo. Namun mirisnya, kebanyakan di antara kita sendiri kurang tahu apa itu sebenarnya Lagaligo. Lagaligo sendiri merupakan nama dari sebuah kitab, Kitab I Lagaligo. Kitab ini dianggap sebagai karya sastra terpanjang di dunia. Sejauh ini, belum ada yang mampu mengalahkan panjangnya Kitab I Lagaligo ini. Kitab I Lagaligo sendiri memiliki 12 jilid dengan 6.000 halaman, serta mempunyai 300.000 bait syair. Kitab I Lagaligo ini sendiri mampu mengalahkan panjangnya Kitab Mahabharata dari India. Jadi, tentu ini menjadi sebuah alasan yang kuat mengapa kita perlu mempelajari sejarah dari Tanah Luwu itu sendiri. Karena Tanah Luwu ini sendiri dasarnya memanglah kaya akan sejarah yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Dengan mempelajari sejarah, maka kisah-kisah di masa lampau akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya nanti tidak akan tumbuh tanpa mengetahui seluk-beluk dan sejarah dari tanah kelahirannya itu sendiri. Sangat aneh rasanya karena justru orang dari luar negerilah yang selalu meneliti tentang budaya Tanah Luwu ini, sedangkan kita sebagai penduduk asli malah tidak tahu sama sekali soal sejarah Tanah Luwu. Olehnya itu, sangatlah penting untuk kita mempelajari soal sejarah Tanah Luwu ini. Dan nomor 3, sumbernya terbatas. Kebanyakan sejarah tentu memerlukan penelitian untuk membuktikan apakah sejarah itu betul-betul terjadi atau hanya sebuah mitos dan legenda saja. Namun, untuk meneliti suatu kebenaran tentang sejarah, tentu diperlukan waktu yang cukup lama, serta usaha yang lumayan besar. Olehnya itu, jangan heran apabila sumber kita untuk mempelajari sejarah Tanah Luwu ini amat sangat terbatas. Hanya ada buku-buku yang ditulis oleh ahli sejarah, serta beberapa artikel yang ada di internet. Ada juga beberapa peninggalan sejarah, dan mungkin juga cerita-cerita dari orang tua kita dulu. Namun itu semua jumlahnya sangatlah terbatas. Apalagi dengan minat baca masyarakat Indonesia yang sangat kurang. Maka pasti akan berpengaruh pada buku-buku tersebut. Apalah arti sebuah buku tanpa pernah dibaca? Apalah arti sebuah jurnal penelitian jika hanya terpajang rapi di internet tanpa ada satu orang pun yang mengaksesnya? Kita hidup di zaman di mana orang malas membaca. Olehnya itu, sangat penting bagi kita semua, berapapun usia kita, apapun profesi kita, anak-anak ataupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, untuk mulai membaca dan mempelajari sejarah di Tanah Luwu ini. Tanah kelahiran kita, tanah yang berjasa menjadi tempat kita untuk berpijak dan berkembang. Tanah yang kaya akan sejarah, yang tentunya sangat penting untuk kita ketahui, agar kita tahu dari mana asal-usul kita. Sangat miris rasanya melihat orang lain sibuk mempelajari budaya asing, Korea, Jepang, Amerika, India, dan lain-lain. Dan sebenarnya sah-sah saja, tidak ada masalah. Namun, kita kadang terlalu mengagumi negara lain, sampai-sampai lupa bahwa negara kita juga pantas untuk kita kagumi. Oke lah kalau kalian tidak suka dengan masalah politik di negeri ini. Oke lah kalau kalian benci dengan betapa bobroknya fasilitas yang ada di negeri ini. Oke lah kalau kalian merasa kesal dengan betapa kurang majunya teknologi di negara ini. Kalian bisa kecewa dengan hal itu. Namun, tidak berlaku dengan sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Sejarah akan selamanya tertulis seperti itu. Namun, sejarah juga bukanlah suatu hal yang bisa kita lupakan. Ini juga berlaku untuk sejarah-sejarah yang lain, bukan hanya soal sejarah Tanah Luwu saja. Mempelajari sejarah adalah salah satu bentuk apresiasi kita kepada para pejuang, kepada orang-orang terdahulu yang telah berjasa memberikan kedamaian kepada kita saat ini. Kadang kita lupa bahwa kita ada hari ini
karena orang-orang terdahulu telah mati-matian memperjuangkannya. Mereka mati-matian memperjuangkan agar kita sebagai anak cucunya bisa hidup tenang dan damai di hari ini. Jasa-jasa mereka jelas tak boleh dilupakan begitu saja. Betapa perihnya perjuangan Opu dan Risaju sampai harus tulis seumur hidup hanya demi menentang penjajah. Betapa perihnya perjuangan Andi Jemma yang harus berperang mati-matian mempertahankan tanah kelahirannya, Tanah Luwu, dari dominasi Belanda. Betapa dilemanya Arum Palaka yang harus mengorbankan rasa bencinya kepada Belanda demi memerdekakan rakyat Bugis. Betapa heroiknya perjuangan kerajaan Gowa yang jadi satu-satunya kekuatan yang mampu mengimbangi Belanda kala itu. Semua itu adalah alasan mengapa kita perlu untuk mempelajari sejarah, untuk mengenang mereka, untuk menghargai mereka, dan untuk berterima kasih. Karena mereka, kita bisa terlahir hari ini. Bisa jadi salah satu dari pejuang itu adalah kakek buyut kita, bagian dari keluarga kita, yang darahnya ada di darah kita. Memang, sejarah tidaklah sempurna. Kadang-kadang ada yang dibuat-buat, kadang pula ada sisi gelap di baliknya. Tidak semua sejarah adalah tentang orang baik dan orang jahat. Kadang kita bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya jahat di sini. Namun, terlepas dari itu semua, sejarah adalah pesan penting dari masa lalu untuk kita jaga di masa depan. Dan teman-teman, itulah tadi sedikit alasan mengapa belajar sejarah itu penting. Dan bukan hanya sejarah Tanah Luwu saja, melainkan semua sejarah-sejarah itu penting untuk kita pelajari. Entah itu sejarah Indonesia, sejarah kerajaan lain, sejarah negara lain, atau bahkan sejarah diri kita ini pun juga perlu kita ingat dan kita kenang. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ya memang kita tidak harus menjadi seorang pakar sejarah, dan tidak pula harus sejarah Luwu saja. Sejarah apapun itu saya rasa penting untuk kita pelajari dan kita jadikan acuan di masa depan nantinya.